Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok PESET ingin mempresentasikan tugas proyek PMPP kami yang berjudul pembuatan sistem input nilai raport untuk sekolah dasar. Di sini ada nama-nama kelompok kita. Untuk mempersingkat waktu langsung saja aku kasih ke project manager. Oke, saya akan jelaskan pertama. Nama proyek kita kami di sini itu kami akan pembuatan sistem input nilai rapor untuk sekolah dasar. Deskripsi proyek kami ini tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang nilai berbasis web dan khusus untuk sekolah dasar di Indonesia. Nah, ya, ini itu seperti proses input penyimpanan dan pelaporan nilai siswa, mungkin metode manual seringkali tidak efisien dan rawan salah. Ini tujuan-tujuan dari proyek kita di sini kami adalah pertama itu mengembangkan platform web yang friendly untuk manajemen input nilai. Alasannya menyediakan akses mudah bagi guru nilai di berbagai jenis dan menghasilkan laporan nilai yang komprehensif mudah dipahami. Agar meningkatkan efisiensi pengelolaan nilai sebesar 40% sistem. Ini selanjutnya ada proyek berhasil jika banyak respon lebih dari 80% guru-guru dan adik dan jika saat menggunakan sistem ini menjadi efisien dibanding minimal 90% setelah menggunakan sistem secara aktif. Saya setidaknya 80% staf administrasi menggunakan sistem untuk manajemen data dan pelaporan. Ini ada baca jabatan dari kami. Yang pertama itu project manager. Di sini saya sendiri yang menjabat menjadi project manager di project ini. Contohnya ada sistematis yaitu Mbak Inestri Septiani, ada desainer UI UX designer, di sini ada Nur Hafiz Pratama Sudi, ada QA quality tester, di sini ada Rifana Raga Pinastika, programmer front-end dan back-end, ini ada Ivan Dani. Nah, di sini resource dari project kami ini budget belum kita lakukan, dan untuk resource environment yang tersedia adalah laptop bagus, Acer Nitro 5 dan Pavilion 12. Ini ada potential risk. Pertama itu pada saat tim tidak bisa deadline atau lewat deadline sudah ini. Nah, kebutuhan pada saat membuat aplikasi membekak, kehabisan anggaran karena memperpanjang waktu pengembangan tetap. Mungkin analisis bot. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi kompetitif SWOT analysis. Yang pertama, strengths. User friendly interface. Desain antarmuka yang sederhana dan intuitif memudahkan guru dan staf untuk menggunakan sistem. Otomatisasi proses, mengurangi kesalahan manual dan menghemat waktu dalam penginputan dan pengelolaan nilai. Aksesibilitas, guru dapat dengan mudah mengakses dan menginput data dari berbagai perangkat. Laporan komprehensif, menyediakan laporan yang mudah dipahami untuk siswa dan orang tua, meningkatkan transparansi. Yang kedua yaitu weaknesses, ketergantungan pada teknologi. Beberapa guru mungkin kurang familiar dengan teknologi, memerlukan pelatihan tambahan. Keterbatasan sumber daya,
Anggaran yang terbatas dapat membatasi pengembangan fitur atau pemeliharaan sistem. Resiko keamanan data. Penyimpanan data nilai siswa secara online menimbulkan risiko kebocoran data jika tidak dilindungi dengan baik. Yang ketiga ada opportunities. Peningkatan teknologi pendidikan. Tumbuhnya minat dan investasi dalam teknologi pendidikan memberikan peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Permintaan untuk digitalisasi. Banyak sekolah yang mencari solusi digital untuk meningkatkan efisiensi manajemen. Kemitraan dengan sekolah. Kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan lebih banyak sekolah dasar dalam pengembangan dan implementasi. Feedback dan pengembangan berkelanjutan. Respon positif dari pengguna dapat mendorong pengembangan fitur baru dan perbaikan sistem. Yang terakhir ada threats. Persaingan, munculnya sistem serupa dari penyedia lain yang mungkin menawarkan fitur lebih baik atau harga lebih kompetitif. Perubahan kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerintah terkait pendidikan bisa mempengaruhi penggunaan sistem. Kendala infrastruktur. Keterbatasan akses internet di beberapa daerah bisa menghambat penggunaan sistem secara luas. Resistensi terhadap perubahan. Beberapa guru atau staf mungkin menolak beralih ke sistem baru, lebih memilih metode tradisional. Oke, lanjut ke workbrick struktur atau WBS. Di sini WBS dari pembuatan sistem input nilai rapor dimulai dari satu inisialisasi project. Di dalam inisialisasi project terdapat 1.1 penentuan tujuan project, 1.2 penyusunan dokumen project, 1.3 persetujuan dokumen oleh pemangku kepentingan. Terus yang kedua ada analisis kebutuhan, di dalamnya ada 2.1 wawancara dengan guru dan staf, 2.2 pengumpulan data kebutuhan sistem, 2.3 penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan. Terus yang ketiga ada desain sistem. Yang dalam desain sistem itu terdapat 3.1 desain arsitektur sistem, 3.2 desain UI UX, 3.3 review dan persetujuan desain. Terus yang keempat ada pengembangan. Pengembangan 4.1 terdapat pengembangan front end, 4.2 pengembangan back end, dan 4.3 integrasi sistem. Yang kelima ada pengujian. 5.1 terdapat penyusunan rencana pengujian, 5.2 pengujian fungsional, 5.3 pengujian kinerja, 5.4 pengujian keamanan, dan yang terakhir 5.5 perbaikan berdasarkan umpan balik. Terus yang keenam ada implementasi, yang dalamnya terdapat 6.1 persiapan infrastruktur, 6.2 pelatihan pengguna, 6.3 peluncuran sistem, dan 6.4 pemantauan pasca implementasi. Terus selanjutnya yang ketujuh ada pemeliharaan dan dukungan, yang dimana ada 7.1 penyediaan dukungan teknis, 7.2 pembaruan dan perbaikan sistem, 7.3 pengumpulan umpan balik pengguna. Terus yang terakhir yang ke-8 ada penutupan proyek, yang dimana 8.1 evaluasi proyek, 8.2 dokumentasi proyek, terus yang terakhir 8.3 serah terima dokumen dan sistem. Oke, lanjut ke Gantt. Untuk Gantt chart mungkin terlalu panjang ya kalau kita lihat tabel dari ujung. Jadi saya akan menjelaskan kalau Gantt chart ini mulainya tiap hari per bulan. Jadi kita tidak menggunakan Gantt chart yang per minggu. Setiap tanda warna biru itu berarti progres kita kerja bagian masing-masing yang harus dikerjakan. Target selesai Januari. Mungkin saya di sini akan menjelaskan nama aktivitas, yaitu adalah inisiasi proyek. Inisiasi proyek meliputi penentuan tujuan proyek, penyusunan dokumen proyek, persetujuan dokumen oleh pemangku kepentingan, dan perancangan database. Penanggung jawab oleh inisiasi proyek adalah sistem analis. Terus ada analisis kebutuhan, yaitu meliputi wawancara dengan guru dan staf, pengumpulan data kebutuhan sistem, penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan, dan pengujian awal.
Pengujian awal ditanggung jawab oleh tester dan selebihnya ditanggung jawabkan oleh full stack developer. Lanjut ada desain sistem. Desain sistem meliputi desain arsitektur sistem, desain UI UX, review dan persetujuan desain. Desain arsitektur sistem ditanggung jawab oleh tester, desain UI UX penanggung jawab yaitu full stack developer, dan review dan persetujuan desain ditanggung jawabkan oleh tester. Ada di bulan-bulan pertengahan mungkin Oktober. Lanjut ada pengembangan. Pengembangan meliputi ada pengembangan front end, pengembangan back end, dan integrasi sistem. Itu pengembangan front end, penanggung jawab tester dan full stack developer. Selebihnya penanggung jawabnya adalah full stack developer. Ada di bulan-bulan Desember. Terus yang terakhir ada pengujian, meliputi penyusunan rencana pengujian, pengujian operasional, pengujian kinerja, pengujian keamanan, dan perbaikan berdasarkan umpan balik. Semua pengujian penanggung jawabnya adalah tester. Pengujian berada di bulan-bulan selesainya proyek yang kita bangun. Itu di bulan Januari. Nah, mungkin sekian kalau gancarnya, mungkin kalau Jeras bisa dilihat sendiri. Oke, lanjut ke tabel rencana pembiayaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang rancangan biaya dari proyek kami selama 5 bulan. Yang pertama itu ada perancangan proyek. Sub dari perancangan proyeknya yang pertama ada identifikasi kebutuhan proyek, di mana per bulannya kami hargai seharga 5.000. Terus yang kedua ada buat rencana proyek dengan harga 2.000. Yang ketiga ada tentukan anggaran dengan harga 2.000. Kemudian yang keempat ada jadwalkan proyek dengan harga 1.000. Kemudian yang kedua ada analisis persyaratan, di mana sub dari analisis persyaratannya yang pertama ada kumpulkan persyaratan penggunaan, kami hargai dengan harga 2.000. Kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan sistem dengan harga 3.000. Kemudian yang ketiga ada identifikasi fitur utama dengan harga 5.000. Dan yang terakhir ada tentukan batasan proyek dengan harga 1.000. Yang ketiga ada desain aplikasi, di mana sub dari desain aplikasinya yang pertama ada rancangan antarmuka pengguna atau UI UX, di mana per bulannya kami berikan harga 30.000. Yang kedua ada rancangan arsitektur sistem, di mana per bulannya dihargai 20.000. Kemudian yang ketiga ada pilih platform dan teknologi dengan harga 10.000. Dan yang terakhir ada rancangan database dengan harga 15.000. Kemudian yang keempat ada pengembangan aplikasi, di mana sub dari pengembangan aplikasi yang pertama ada bangun basis kode dengan harga per bulannya 25.000. Dan yang terakhir ada pengujian awal dengan harga 10.000. Kemudian yang kelima ada pengujian aplikasi, di mana sub dari pengujian aplikasi yang pertama ada melakukan uji coba website dengan harga per bulannya 100.000. Dan yang kedua ada uji keselamatan per bulannya 5.000. Dan yang terakhir ada uji penerimaan pengguna dengan harga 10.000. Kemudian yang keenam ada implementasi aplikasi, di mana dari implementasi aplikasi yang pertama ada persiapan lingkungan produksi dengan harga 5.000. Kemudian yang kedua ada pelatihan pengguna dengan harga 10.000. Dan yang terakhir ada peluncuran aplikasi dengan harga 35.000. Yang ketujuh ada operasi dan pemeliharaan, di mana sub dari operasi dan pemeliharaan yang pertama ada pemeliharaan rutin, di mana dihargai per bulannya itu 10.000. Yang kedua penanganan masalah dengan harga 15.000. Yang ketiga ada pembaharuan dan perbaikan. Jadi total dari keseluruhan rancangan biaya kami yaitu Rp1.655.000. Mic mati. Oke, itu mungkin hasil singkat presentasi proyek PMPP kami. Kalau misalnya ada kelebihan, itu udah dari diri kita sendiri-sendiri. Kalau ada kekurangan, mohon maaf ya,
karena nggak ada yang sempurna kan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.